137. Wih, ada member baru nih. Halo, selamat pagi Sobat Satu Track dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi sama saya Bang Lukas yang setia menemani teman-teman setiap minggu menjelang balapan ya. Dan sama Bang Ajo seperti biasa. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, Bang Ajo masih sehat nih. Baru pulang ekspedisi kita kerjain pagi ini. Nah, ini kebetulan kita punya teman baru nih hari ini. Please welcome to Kanza namanya. Ini sudah ini gen apa namanya kalau ini? Masih Gen Z, masih Gen Z ya? Nah, masih sama dengan saya, Bang. Oh, sudah berapa gen kita racuni berarti? Sudah tiga gen ya? Tiga gen yang kita racuni MotoGP ya? Mulai dulu yang pertama 2024 itu golongannya si Bayu sama si Panza tuh. Terus berikutnya ada Devi ya kan? Ya. Teman-teman masih ada yang ingat ya, Devi yang ikonik nih. Ya, sampai ini sudah generasi ketiga dari teman-teman magang PKL SMKN 1 Banyuwangi, namanya Kanza teman-teman. Jadi nanti Kanza sampai bulan Desember atau sampai akhir musim nanti bakal nemenin kita nih ngobrol di sini seputar dunia MotoGP gitu. Tapi ini ada yang menarik nih Bang. Iya. Karena dengan Kanza masuk ke sini nih, ini akhirnya komposisi istilahnya gignya penikmat motorsport agak geser nih. Oh iya. Ya kalau dulu kan mungkin ada almarhum Mas Benny ya kan. Saya sebagai analisnya F1 sendiri ya, di update 2 analisnya MotoGP ini. Nah, sekarang kita balik nih. Bang Ajo yang sendirian. Oke. Oke Bang, seperti biasa nih kita kan kalau podcast pasti ada yang mau kita bahas nih, kan saya juga nih. Nah, sebetulnya kita yang paling umum itu kita nanti mau bahas soal prediksi Bang. Ya. Karena kan di pekan ini juga race week kita. Ya. Race weeknya di Jerman. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ingat Jerman itu salah satu sirkuit favoritnya Abang MM. Ya. Anti clockwise. Sampai ada yang bilang beliau ini adalah Raja Sansering. Ya. Tapi nanti bisa kita lihat apakah nanti bisa menaklukkan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng seperti biasa. Mungkin sebelum ini Bang, kita sebelum masuk ke materi inti nih, karena ada Kanza juga di sini yang mungkin teman-teman ini Kanza di sini dalam kondisi masih belum terlalu mengenal MotoGP ini. Sama kayak Dewi dulu. Tapi dasarnya ada ya. Iya, tapi sudah tahu beberapa soal Formula 1 nih, balapan Formula 1 udah tahu dia. Dan mungkin teman-teman yang mau baca artikelnya Kanza cari aja, ada di websitenya radarbanyuwangi.jawapos.com, nanti bisa teman-teman baca di sana. Oke Kanza, mau tanya apa ke Bang Ajo pagi ini? Mungkin nggak jauh-jauh dari kayak regulasinya MotoGP yang kurang mungkin berbeda sama F1 itu mau saya tanyakan di sini. Ada beberapa hal yang bikin saya penasaran. Yang pertama ya Bang ya, itu yang bikin saya penasaran itu kalau di F1 itu kan sprint race, ngomongin sprint race itu kan kalau di F1 kita nggak dapet piala resmi ya. Kalau di MotoGP itu kan dianggap lumayan bergengsi. Itu kira-kira kenapa Bang? Ya awalnya sih tujuannya adanya sprint race ini kan ingin menambah penonton ya? Banyaknya penonton kan. Karena yang kita tahu ya F1 sendiri kan lebih eksklusif ya kan ketimbang MotoGP, dan bahkan jumlah penonton itu kalahnya tinggi, masih jauh sekali kan gitu. Makanya adanya sprint race. Dan sebenarnya di awal-awalnya sprint race ini ada di MotoGP itu banyak pro kontra. Banyak sekali pro kontra karena yaitu tadi takutnya si pembalap kan tidak main di hari Minggu, takut ada cedera di hari Sabtu, pas di hari main race-nya cedera. Makanya dari itu si penyelenggara si Dorna sudah ada sprint race. Itu mengapresiasi, jadi itu bentuk apresiasi ya. Jadi nggak hanya semata-mata sprint race ini cuman tujuannya penonton enggak. Karena di situ juga ada jumlah poin, sama halnya seperti kayak F1 kan. Cuman bedanya di F1 kan nggak semua seri. Nggak semua seri. Kalau di MotoGP ini semua seri ada sprint race. Itu sih ya tadi itu kembali lagi ke reward. Jadi makanya terkesan
terkesan jadinya kayak bergengsi. Hmm. Dan terbukti memang juara di tahun 2024 poinnya Jorge Martin itu berpengaruh sekali di sprint race ternyata. Karena dia di hari Minggunya dia cuman beberapa kali aja juara seri. Iya Tapi kan? jadi Mr. Saturday ya waktu Iya, itu ya. jadi Jorge Mr. Saturday. Di hari Sabtunya dia ngumpulin konsisten dia mengumpulkan poin di sprint race. Akhirnya yang kita lihat Bagnaia pada waktu hampir 9 kali juara di main race itu belum tentu bisa juara dunia. Maka dari itu makin kesini sprint race itu akhirnya diterima sama penggemar, sama pembalap itu sendiri ya. Karena itu tadi ada rewardnya, makanya ada seperti podium, walaupun podiumnya memang beda di hari Sabtu dan hari Minggu itu Poin, beda. jumlah poinnya yang beda ya Bang ya. Jumlah poin Oh. setengah dari mungkin ya kalau yang di main race-nya 25, di hari Sabtunya kan kalau sprintnya 12. Makanya juga ada tetap selebrasi kayak Champagne itu ya. champagne. Champagne ya. Jadi sama seperti kayak main race. Jadi makanya Pakai terlihat pakai medali juga ya Bang ya. ada. Makanya terlihat kan sangat bergengsi kan itu. Beda memang sama F1 karena kalau F1 itu mungkin tujuannya nggak ke situ ya. Mungkin ada penambahan itu tadi karena mungkin dilihat sirkuit. Lihat sirkuit, nggak semua sirkuit kan. Betul. Ada pilihan. Oke. Ya kurang lebihnya seperti itu kan jawabannya dari Bang Aco, kurang lebihnya itu. Kenapa adanya sprint race lebih apa tadi lebih bergengsi ya? Iya sih. Jadi kayak semacam menambah penilaian. Ada, ya itu masuk di include. Jadi satu seri itu ada 37 poin, nggak hanya 25 poin. Dan itu sangat berpengaruh dengan konsistennya si pembalap itu untuk mendulang poin. Jadi belum tentu menang di main race di hari di hari Minggu itu bakalan jadi juara dunia, itu belum tentu. Soalnya sudah terbukti kemarin Pecco sudah 9 dari 22 seri dia 9 kali menang juara satu di main race hari Minggu. Tapi tidak konsisten di hari Sabtunya. Kalah. Enggak juara dunia. Dia jadi runner up aja. Iya kan? Benar ya? Akhirnya yang Jordan malah ini satelit ya. Iya, waktu malah itu ya. satelit bukan pabrikan. Karena si Jorge Martin dia lebih konsisten mendulang poin. Oh ya, itu saya lihat Jorge ternyata yang punya poin terbanyak kan. Iya, Saat benar. ini. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Apalagi ya? Ngomongin sirkuit aja Bang. Hmm. Kalau di F1 tuh kan udah nggak tabu ya pakai sirkuit jalan raya gitu. Nah kalau di MotoGP sendiri itu gimana Bang? Nah, itu kalau dilihat memang sekarang lagi diperbincangkan juga Ya. masalah jalan raya. Masih pro kontra. Ya. Masih pro kontra juga karena itu dilihat dari safety, dari keamanan. Karena yang kita tahu kan crash-nya F1 sama crash-nya MotoGP itu berbeda. Karena kalau F1 itu biasanya kalau crash dia tetap masih di kabin. Kalau MotoGP biasanya crash itu dia pisah dengan kendaraan. Jadi itu yang berbahaya. Makanya butuh run off namanya. Ya, run off ada itu run off. kayak gravel itu butuh lebar sekali untuk ada jeda jatuhnya dia itu tadi supaya tidak cedera parah. Makanya itu sebenarnya masih pro kontra. Tapi sudah ada ini Bang, sudah ada perbincangan ke arah ke sana Benar. kemarin. Terus kita bahas beberapa episode yang lalu, kalau teman-teman ingat itu di Australia. Benar. Kebetulan kan di Australia ini di sirkuitnya Phillip Island, Benar. ya di Melbourne ya. Nah, kalau Dewan ada tapi di Albert Park mainnya, nggak di Phillip Island kalau di Australia. Itu nantinya akan dipindah ke Adelaide. Adelaide. Ya, ke Adelaide, dan Adelaide ini nanti sirkuitnya kemungkinan modifikasi jalan raya. Itu juga pro kontra nih, aku sama Iya. Bang Aco udah bahas kemarin. Pro kontra. Ya itu pro kontranya kan kalau dari segi penyelenggara kan tujuan maksudnya kan supaya lebih dekat dengan penggemar. Karena ada di tengah kota. Karena sering dipakai jalan raya kan. Sedangkan Phillip Island itu kan kayak di pesisir lah, di Udah kayak jauh, taman nasional jauh. sendiri itu jauh dari Jadi Melbourne. untuk penggemar sendiri untuk menuju Phillip Island itu sangat jauh. Jadi itu berhubungan sama itu tadi kembali lagi karena memang tujuannya Liberty ini kan kebetulan F1 sama MotoGP ini sama.
Liberty, si yang punya penyelenggara ini sama. Makanya tujuannya itu kenapa MotoGP mau dipindahkan ke jalan raya, yaitu tadi supaya lebih dekat dengan penggemar, penontonnya makin banyak, ya intinya kecuan lagi kan. Kecuan. Benar. Cuman secara umum sebenarnya kalau masalah keamanan itu sangat berbahaya. Ya tinggal layoutnya aja, nanti layout sirkuitnya harus betul-betul seaman mungkin. Karena kan tujuannya ya harus safety, harus pembalap ya harus aman. Nggak mau kan kita ada nonton ada yang crash sampai ya jauhkan bala ya kan, sampai nggak ada umur atau gimana kan, sangat disayang kali. Karena tujuannya balapan ini nggak hanya menang, keamanan itu yang diutamakan, faktornya safety dulu. Tapi bukan tidak mungkin tidak ada, karena memang ini lagi digodok MotoGP nanti ada di street, Sirkuit jalanan. sirkuit jalanan itu ada. Ayo Kansa, yang kemarin sempat kita ngebahas, kita sebelum adanya podcast ini kan kita sering ada Bincang-bincang dulu briefing. ada lagi Kansa. Sebenarnya sih hampir-hampir mirip. F1 sama MotoGP itu secara umum itu hampir-hampir mirip karena pengaplikasiannya MotoGP kebanyakan ngambil di F1. Karena kayak seperti itu tadi, supaya pamornya lebih kalau bisa setara lah. Iya. Jadi misalnya banyak rame, nanti MotoGP-nya ikut rame gitu kan. Karena ya industri seperti itu. Next, apa lagi? Nah ini kalau di MotoGP ini kan motor kan ya. Kalau F1 ini mobil. Nah itu kan kalau di F1 tuh ada yang namanya G-force kan, kayak nahan gravitasi. Gravitasi. Lehernya tentunya harus punya daya tahan yang lebih kan. Benar. Kalau di MotoGP sendiri anggota tubuh yang mungkin dilatih lebih diutamakan lah daya tahannya. Yang paling sering di MotoGP di rider ya. Di rider itu di tangan. Arm pump. Dia jadi sebutannya tuh arm pump. Jadi itu jatuh nggak jatuh itu biasanya beberapa rider itu melakukan operasi. Jadi di situ ada pembengkakan karena nahan getar si motor itu tadi dari kecepatan hampir rata-rata 300 km per jam. Untuk menahan getaran itu biasanya tangan itu bengkak sampai amit keluar nanah. Nah, untuk mengeluarkan cairan itu dia harus operasi. Biasanya kram. Dia awalnya kram. Tangan itu kram. Sampai bengkak, habis bengkak ya itu tadi keluar cairan kayak berupa nanah gitu. Nah, itu nanti cairannya itu nggak harus jatuh. Untuk menahan beban itu aja itu sudah yang jadi hal yang normal buat semua rider. Pasti namanya penyakitnya tuh arm cramp. Jadi getaran yang ada di tangan itu jadi penyakit. Tapi cepat pulihnya, Bang. Cepat. Jadi makanya kan semua cedera walaupun jatuh sekalipun, kayak contoh kemarin si Zarco itu nggak harus operasi, bisa dia recovery-nya bisa kok, cuman memakan waktu. Memang kalau lebih cepat itu biasanya langsung ada tindakan operasi. Karena kalau sudah ada tindakan operasi biasanya untuk recovery itu sudah ada deadline. Sebulan, seminggu, 2 minggu itu cedera itu bakalan bisa recovery. Tapi kalau tanpa operasi, arm pump sendiri itu biasanya ada yang mau menjalankan operasi, ada yang tidak juga, tergantung rider. Biasanya gitu, sama petunjuk dokter pastinya kan, kalau memang itu wajib dioperasi. Tapi kalau itu masih bisa terapi, nggak perlu. Nanti dia sembuh sendiri. Cuman itu pasti penyakit itu pasti akan datang. Gitu. Makanya kalau di F1 kan ya itu tadi, karena dia sudah ada di kabin, kayak di leherin kan sudah ada kayak safety kayak penahan gitu supaya menahan supaya tidak oglek lah ya kan dari helmnya. Tapi ya tetap kerasa, Bang. Tetap kerasa. Kalau belok ya tetap kerasa. Iya. Karena yang kita tahu F1 sendiri itu kan nggak ada power steeringnya. Enggak. Jadi betul-betul caster itu berat banget.
setirnya F1 itu berat, walaupun putaran radiusnya walaupun kecil sedikit dia sudah radiusnya lebih gede. Beda sama kayak kalau mobil ini. Kalau dia kan kalau mobil-mobil jalanan biasa kan sudah ada power steering, jadi kita tangan satu aja kita muter itu bisa. Tapi kalau F1 itu berat. Mungkin ada lah, tapi nggak separah kayak di MotoGP. Untuk penyakit ada itu pasti ada. Terlepas dari dia crash ya. Terlepas dari crash. Oke, next. Lanjut. Saya dengar-dengar nih tahun depan ada penurunan cc, bener bang? Iya. Yang benar. awalnya 1000 cc jadi 800 cc, bener nggak? Iya. Oh, iya. 850. Itu tujuannya apa bang sebenarnya? Ya lagi-lagi bahasa sederhananya itu tujuannya untuk efisiensi pengembangan, dan MotoGP sekarang itu sudah terlalu brutal ya, maksudnya dengan mesin 1000 cc ditambah teknologi itu bukan di atas kertas. Bahkan kemarin kecepatannya Brad Binder aja sudah 360 km per jam. 360 km per jam di atas motor itu bukan, kalau menurut saya sih juga bukan manusia yang di bawah rata-rata loh. Itu cepat banget itu. Makanya pihak penyelenggara menurunkan cc dari 1000 ke 850 itu tujuannya pertama ya efisiensi. Ya kedua mungkin ya safety lagi, kembali ke keamanan. Ya itu pertamanya sih keamanan pastinya, supaya tidak ada pembalap yang cederanya kalau takutnya ya. Tapi yang namanya musibah kan kita nggak ada yang tahu ya. Bukan berarti juga dari 1000 cc ke 850 itu tidak menembus catatan waktu, itu bisa hampir Potensinya sama. Makanya selain kubikasinya yang dari 1000 ke 850, teknologinya kan juga dikurangi. Makanya kemarin dari 1000 cc kan teknologinya kan banyak sekali. Banyak. Aero, terus ada apa lagi? RHD, terus apa lagi? Banyak pokoknya. Dan terus untuk kita sebagai penikmat nonton MotoGP, esensinya sekarang itu kalau mau nonton MotoGP itu kayak perang teknologi. Jadi si rider itu kayak ya tergantung sama teknologi akhirnya. Jadi skill atau apa ya, ya itu tadi skill pembalap itu nggak kayak potensinya tuh nggak kayak keluar gitu, karena sudah diimbangin sama teknologi kan. Makanya dari itu untuk tahun 2027 teknologinya dikurangi, kubikasi mesinnya juga dikurangi supaya nanti ada kesetaraan. Jadi nggak jomplang kan yang kita lihat sekarang kayak pabrikan Eropa maupun Asia kayak Jepang ya. Jepang itu Yamaha sama Honda itu catatan waktunya selisihnya sekarang tuh gila, lebih dari 5 detik kan. Sampai dikeluarkan ada aturan konsesi. Makanya ada aturan konsesi. Sebenarnya bukan kayak Yamaha atau Honda itu nggak ada dana, padahal dia sudah dananya paling gede loh. Untuk pembiayaan pengembangan itu tetap ada. Cuman untuk kesetaraannya itu jomplang. Makanya itu supaya nanti ini kan regulasi baru. Memang sih regulasi itu biasanya per 5 tahun itu ada yang berubah. Ganti. Iya, pasti ada yang berubah. Regulasi supaya kesetaraan. Intinya kesetaraan antar tim itu biar jaraknya nggak terlalu jauh. Biar kompetitif, tujuannya biar kompetitif untuk kejuaraan. Oh, biar kayak skillnya ini lebih menonjol daripada sisi-sisi lain. Benar. Jadi makanya kan kemarin tuh skill pembalap tuh akhirnya ketutup. Bukan ketutup ya, apa ya? Ya dibayang-bayangan sama teknologi itu. Jadinya akhirnya pembalap-pembalap yang apa Gen Alpha, Gen Z ya. Pembalap-pembalap yang baru sekarang kalau dikasih kendaraan atau motor lama itu belum tentu dia bisa. Karena sudah ada teknologi. Dia datang ke MotoGP, teknologi itu sudah ada. Gitu. Jadi dia kalau dikembalikan lagi ke era lama, dia belum tentu. Nah, tapi kalau pembalap yang lama dia bisa adaptasi kan. Adaptasi untuk ya namanya teknologi itu kan nggak bisa kita hindari. Teknologi itu kan pasti muncul terus setiap tahun. Pokoknya jangankan tiap tahun, setiap hari teknologi itu ada. Cuman ya itu tadi menghindari terlalu berpatokan tadi. Benar, ya. Dan itu juga namanya teknologi kan ya tadi kembali ke efisiensi. Soalnya untuk pengembangan teknologi itu nggak murah.
mahal banget. Jadi ya daripada untuk pengembangan teknologi yang ya bakar uang jadinya. Makanya si pabrikan sendiri lebih baik menonjolkan skill daripada teknologi. Gitu Sa. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada. Kalau di F1 ini kan ada namanya tim order ya Mas ya, tahu Tim order, ya. yang sering Permintaan dikaitin khusus, sama ya. Papayarus. Ya, itu. Papayarusnya McLaren. Itu kalau di MotoGP kira-kira diperbolehkan atau ada nggak? Itu kan soalnya kalau di F1 beneran ada dan dilegalkan kan. Nah kalau di MotoGP sendiri? Itu gimana ya jawabnya ya? Kalau Saya rasa kalau itu ada sih, Bang. Itu kan ada, bagian strategi ada. soalnya. Itu bagian strategi benar. Biasanya juga, tapi tergantung kondisi sih. Tergantung kondisi kalau memang itu dibutuhkan, kenapa tidak? Apalagi memang tujuannya untuk tim, bukan untuk personal loh ya. Karena memang sekarang itu kayak di MotoGP biasanya itu pembalap itu ya itu tadi matahari ada dua. Nah, gitu, matahari kembar ya. Matahari kembar ya gitu kan. Jadi banyak yang juga yang mana sih yang pengembang, mana sih yang pembalap nomor 2, mana sih pembalap nomor 1 itu masih kita sendiri ngelihatnya nggak seperti itu. Soalnya satelit sendiri sekarang sudah bisa mengalahkan pabrikan. Dan gitu. Makanya kalau untuk ada pembalap atau tim yang request tim order, ya memang sih banyak yang dihujat akhirnya. Karena ya itu tadi kembali ke gengsi pembalap. Karena setiap pembalap juga mereka punya sponsor pribadi masing-masing. Dia juga harus bisa menjaga sponsornya masing-masing, ya kan gitu. Ada kok pembalap yang satunya sponsor si A, yang itu satu tim. Sponsor pribadi kan dia boleh kan. Nah itu biasanya juga antar sponsor itu juga berpengaruh. Makanya kalau banyak sekarang kayak contoh sekarang Aprilia itu sekarang sudah membebaskan kedua pembalapnya karena lebih apa ya, kalau di MotoGP ini kayak KTP paspor Spanyol sama paspor Itali itu dari dulu dia sudah perang. Dan rival. Ini digabungkan satu tim di tim yang sama tapi beda paspor. Itu sudah menjadi rival abadi. Nah di situ juga yang saya akhirnya banyak drama. Makanya dibilang tabu tidak tabunya itu hanya intern mereka aja sudah yang tahu. Ya, masalah persepsi lah bagaimana. Masalah sudut pandang persepsi yang kita melihat. Oh ini tim order, ini. Soalnya tim order itu karena banyak konspirasi. Jangankan satu tim, beda tim aja itu bisa ada yang menuduh konspirasi. Banyak kok kejadian-kejadian yang di tahun ini aja banyak kejadian. Kayak kamikaze itu ditabrak. Waktu start tikungan pertama tuh ada yang bilang sengaja menabrakkan diri. Padahal itu bukan disengajaan. Bukan disengaja. Memang betul-betul crash accident. Betul-betul nggak sengaja. Ada konspirasi yang bilang itu sengaja menabrakkan. Ya secara logis ya, siapa sih yang pembalap mana sih yang tiba-tiba menabrakkan diri itu kan itu sudah di luar nalar kalau menurut Bang itu sih. Siapa yang mau cedera tiba-tiba nabrakin? Mau dibayar berapa dia nabrakin gitu ya kan? Itu pasti ya crash accident. Cuman munculnya drama akhirnya ada konspirasi karena dia membantu KTP paspor yang sama, warga negara yang sama. Kalau itu beda tim. Makanya ada yang dibilang yaitu tadi perang antar negara. Jadi kalau dibilang tabu atau enggaknya memang tidak seperti kayak di F1. Kalau di F1 itu publik ngerti kalau itu tim order karena sudah ada komunikasi dua arah kan. Kalau di MotoGP kan komunikasinya masih satu arah, itu pun lewat dashboard. Kalau di F1 kan dia pakai radio. Jadi dia ada komunikasi dua arah itu.
cepat. Kalau F1 itu yang paling aku ingat, kalau tim ordernya yang waktu Ralf Schumacher menabrakkan diri di terowongannya Monaco. Wah, lama itu. Supaya apa? Supaya red flag. Dia sudah ketinggalan jauh. Oh nggak salah ya ceritanya, dia ketinggalan jauh. Jadi requestnya Ralf itu supaya menabrakkan diri di terowongan Monaco supaya terjadi red flag. Kalau terjadi red flag kan berarti start ulang. Nah itu sebenarnya yang apa ya, jadinya nggak fair. Kalau itu masuk ke MotoGP mungkin ya kejuaraan MotoGP nggak seramai lagi. Iya. Kalau ada tim order itu berpengaruh sih. Jadi murni kalau mau balapan ya balapan untuk diri sendiri, bukan balapan untuk teman, atau intinya dia untuk memenangkan. Jadi kalau nggak tabu itu hanya tim yang tahu, hanya orang dalam aja yang tahu. Karena kita orang keluar kita nggak tahu. Ya, kita cuman apa ya? Jadi kita cuman analisa kan, ini tim order atau enggak, Cuman banyak konspirasi yang, wah ini tim order nih, ini konspirasi ya. Kita sebagai penikmat penonton ya cuman kejadiannya seperti itu, ya sudah. Gitu. Berarti nggak terbuka kayak F1. Nggak, F1 nggak. kan cepet banget terbukanya Iya, ya. kalau F1 kan vulgar, Iya. dia langsung ini tim order nih. Iya, tapi memang perlu sih Pak. Kalau F1 Memang kan perlu. kita kadang ada nih kan juga strategis kan punya perhitungan nih. Kira-kira di antara dua pembalap mana sih yang pace-nya paling Benar. cepat kan? Kan nggak mungkin dia pace-nya lambat, di belakang ada temannya terus Benar. dihalang-halangin Ya, kan nggak mungkin. ya. Kalau di F1 itu memang lebih apa ya? Lebih kompleks ya. Kompleks. Lebih kompleks. Strateginya lebih kompleks ya. Di F1 itu lebih kompleks. Kalau di MotoGP ya nggak segitunya juga. Cuman tetap kayak balapan motor dan F1 itu memang ada ininya masing-masing sih. Kurang dan lebihnya masing-masing itu ada. Cuman kita sebagai penikmat ya kita nikmatin aja yang tersaji. Biasanya gitu. Ya kalau memang itu secara vulgar dan itu sah legal untuk tim order ya jalankan, nggak masalah. Karena tujuannya kan untuk memenangkan tim itu. Karena juga dia lebih bergengsi kayak kejuaraan. Kalau kita di MotoGP kan hanya lihat poin pembalap. Kalau di F1 itu poin instruktur konstruktor. Nah, itu kan lebih bergengsi dia. Ya, konstruktor itu kan tim Ya, kan dua pembalap tim. dijadiin satu. Penilaian aja. tim itu lebih bergengsi di sana di F1. Di GP ada juga, tapi nggak terlalu bukan terlalu bergengsi, ya kalah dengan poinnya pembalap. Karena lebih banyak, F1 itu kan lebih banyak. Jadi benar-benar yang balapan itu bukan si drivernya aja, yang di pit box itu juga harus memikirkan. Iya. Karena itu tadi ada pit stop, ya kan, untuk mengganti pit stop yang mulainya 7 detik sekarang sudah ada 2 detik aja, itu sudah kepangkas 5 detik, itu jauh. Makanya dia sangat kompleks kalau F1. Gitu saya. Oke, lanjutin dah. Apa ya? Kalau di F1 ini kan apa ya, benar-benar di semua semua bidang tuh ada, sampai politik segala ada kan. Nah kalau di GP tuh gimana? Sama Aja. Sama. Ada. Jadi ada berbau-bau itu. Karena itu tadi kejuaraan ini kembali lagi ke lebih ke sekarang tuh kita ngelihatnya sudah industri ya. Jadi semua itu tentang cuan, keuntungan. Jadi kayak vendor masuk, spare part masuk, itu sudah kayak di monopoli. Itu aja udah politik termasuk. Politik. Pemilihan vendor dari yang mulainya mungkin beragam ya Bang. Banyak. Terus habis itu dijadikan satu, itu kan juga politik sebenarnya. Sebut aja rem gitu, cuma satu pemasok. Kalau yang paling kerasa itu ini ban. bro, ban. Ya. Dulu itu di MotoGP ban itu ada Dunlop, ada Bridgestone, ada Michelin. Itu ada tiga pabrikan yang masuk sebagai vendor. Jadi tinggal si tim aja mau yang mana kan, ada pilihan. Sekarang tuh cuma tunggal, pemasoknya cuma tunggal. Masih Michelin ya. Masih Michelin. Menuju Pirelli tapi. Ya.
Ya sama, sekarang F1 kan juga segitu. Sudah Pirelli aja, nggak ada lagi dia pakai Bridgestone, nggak ada pakai lagi Michelin. Karena itu lagi menyesuaikan. Karena nggak semua unit mobil atau motor itu cocok sama kompon ban yang ada, yang disediakan. Biasanya dia cocoknya pakai ban Bridgestone, ada yang cocok pakai Michelin, ada yang cocok pakai Pirelli. Kalau ada kebebasan itu biasanya yaitu akhirnya kompetitor itu nggak hanya di mesin aja, balapan di lain-lainnya juga. Iya. Kalau menurut saya sih lebih fair ya, kayaknya sih lebih, dalam artian lebih fair itu akhirnya kan si tim memilih. Kalau sekarang kan nggak ada pilihan, yang disediakan penyelenggara sekarang Pirelli ya Pirelli udah. Jadi si tim yang harus bisa menyesuaikan produk itu. Kalau dulu mereka bisa milih banyak pilihan. Apa yang sesuai sama kondisi motor ya. Semua kondisi mobil. Kembali lagi masalahnya ya ke efisiensi supaya tidak banyak ragam. Tapi namanya politik tetap ada. Tapi politik tetap ada. Ya termasuk kayak bikin regulasi kan nggak mungkin jauh-jauh dari politik ya. Benar. Tentang regulasi. Terus ada tim yang protes karena pembalapnya kok hukumannya kayak gini. Ya, kayak kemarin tuh si di Moto3 kan si Honda kan meskipun sudah ada terbukti melakukan pelanggaran, mereka juga tetap mengajukan keberatan kan itu. Nah, apalagi nih, Kansa ini kan orang marketing ya. Oh ya. Nah, ini kembali lagi ke marketing saya. Ini regulasi ini memang per 5 tahun ada. Yang kita ketahui, yang saya ikuti, MotoGP ini sekarang untuk pabrikan Jepang, khususnya Honda sama Yamaha itu lagi terpuruk. Pabrikan Jepang. Sekarang yang lagi bagus-bagus itu pabrikan Eropa kayak Ducati, Aprilia, KTM. Itu yang lagi bagus-bagusnya, yang lagi gacor-gacornya lah. Nah, akhirnya regulasi ini dirubah. Rubahnya tuh nggak sedikit, hampir semua aspek dirubah. Dirombak semua. Jadi mereka di tahun depan itu mulai ngebangun itu mulai dari sasis, mesin, semua dirubah. Karena apa? Karena ya kalau aku lihat pabrikan Jepang khususnya Honda dan Yamaha itu kan lebih banyak orang yang pakai, khususnya apalagi di Asia. Jadi pangsa pasar, karena yang dilihat juga pangsa pasar. Nggak ada yang seliweran mobil motor Aprilia, Ducati yang ada dilihatin, ya ada tapi dilihatin orang ini. Iya, ada, cuman kan jadinya minoritas kan, nggak mayoritas. Nah, sedangkan si penyelenggara ini kan maunya mayoritas di semua negara ada. Ya, itu juga jadi apa ya bahasanya? Wah, ini adanya regulasi berubah ya, mungkin itu juga berdampak. Karena banyak loh sudah mulai pabrikan kan banyak yang mundur akhirnya, kayak Kawasaki, Suzuki itu kan mundur akhirnya. Mungkin di F1 juga seperti itu. Nggak semua pabrikan mesin yang ikut kompetisi karena dilihat regulasi. Kalau regulasinya masuk ya, sama nanti ujung-ujungnya sama penjualannya masuk, mungkin dia ikut serta. Dan yang kita tahu kan balapan ini nggak murah. Mahal. Makanya mereka begitu mau masuk ke kejuaraan dunia itu betul-betul. Contohnya yang kita tahu Toyota aja keluar kok. Oh iya. Toyota sendiri itu pabrikan besar loh. Keluar dari F1. Bukannya dia nggak mampu bayar, maksudnya ya dia karena pengembangannya juga arahnya enggak. Benar. Tapi Toyota sekarang nempelnya sama Haas nih. Oh, sama Haas. Sponsor utama. Oh. Toyota Gazoo Racing nih. Oh iya. TCR gitu. Jadi itu kasusnya hampir sama kayak kenapa sih di tahun ini Cadillac sama Audi kok mau akhirnya. Padahal kan sebelumnya itu sulit gitu buat apa istilahnya nambah tim gitu. Ataupun mengundang pabrikan untuk masuk kan gitu. Ya itu tadi regulasi diubah, akhirnya si Audi mau nih tertarik nih. Meskipun dia nggak bikin tim baru ya, Sauber kan yang dia beli. Merger dibeli. Dibeli. Jadi namanya kan kalau dulu
Sauber dibeli sama Audi itu ceritanya. Ya itu tadi Bang, itu andai mungkin masalah engine tidak diganti mungkin mereka tidak akan tertarik gitu. Benar. Bahkan mungkin kalau teman-teman ada yang tahu BYD, Ya. pabrikan mobil Cina, ya kan, itu padahal mobilnya mobil listrik padahal. Iya. Ada tuh istilahnya, ada ketertarikan mau masuk gitu. Ya, makanya kan kayak Kansa tadi bilang ada ndak politiknya ada. Pasti Karena ada. sebuah tim atau pabrikan tuh butuh keseimbangan antara prestasi sama cuan. Termasuk penyelenggara butuh keseimbangan juga. Jadi semua itu berkaitan, harus butuh keseimbangan. Jadi nggak melulu harus ada prestasi, tapi penjualannya jeblok percuma. Iya. Penjualannya bagus, prestasinya biasa aja, itu juga nggak imbang kan. Jadi harus naiknya tuh walaupun nggak langsung grafiknya tinggi, tapi naiknya tuh bareng. Itulah makanya adanya kejuaraan. Karena kejuaraannya sebenarnya dia ajang promo kan. Adanya F1, adanya MotoGP itu ajang promo. Jadi kayak semacam pabrikan ada di Grand Prix dunia ya kan bagus. Karena itu sudah ajang promo. Karena satu dunia ngeliat. Ya kurang lebihnya ya gitu Zah. Makanya adanya kejuaraan dunia itu kan seperti itu. Ya intinya tuh berkaitan sama marketing dan promo, ajang promo supaya imbang. Jadi nggak melulu harus ada prestasi, ya bukan, ya memang yang dikejar prestasi. Karena prestasinya bagus pasti cuannya mengikuti. Ya kan? Cuannya pasti mengikuti. Oke, ada lagi? Terakhir Mas. Nah. Kalau di F1 kan ada beberapa insiden ya, Iya. kayak yang sampai merenggut nyawa driver. Contoh Senna sama ada tuh bapak baptisnya Charles siapa ya namanya? Jules kalau nggak salah namanya. Itu kalau di MotoGP ada nggak insiden yang sampai merenggut nyawa riders? Ada. Banyak. Banyak. Karena ya itu lagi kembali ke masalah keamanan ya. Karena tetap penyelenggara itu sebisa mungkin setiap seri bahkan setiap hari mungkin dia memikirkan soal keamanan. Karena tujuan dari balapan ini maupun F1 MotoGP itu tujuannya harus selamat dulu. Itu dulu yang diutamakan. Nggak melulu yang penting balapan selesai dapat piala enggak. Jadi memang untuk bahkan insiden-insiden kayak di F1 maupun di MotoGP itu banyak akhirnya yaitu tadi regulasi berubah. Ada evaluasi dari penyelenggara. Ya kan, nggak harus ya banyak gitu. Karena itu terus dipelajari sama steward itu terus mempelajari masalah keamanan. Karena sampai detik ini pun untuk terjadinya crash fatal aja itu juga harus dikurangi. Kalau bisa satu kalender musim harus selamat semua. Iya, zero accident. Kalau bisa. Karena ini kan pertunjukan betul-betul dari sisi kemanusiaannya kan betul-betul nggak melulu cuman orang balapan selesai udah. Ada kok, ada. Bahkan banyak. Ada yang meninggal di tempat, ada yang sampai di rumah sakit seminggu 2 minggu kejadian meninggal ada. Kebanyakan kelindes jatuh karena kan beda kan. Kalau F1 crashnya dia pasti masih di dalam kabin. Kalau MotoGP biasanya lepas dari motor dan itu kelindes dan dia masih di arena balap. Kan bahaya kan. Itu. Bukan takutnya yang kebanyakan kejadian itu akhirnya pembalap yang di belakang itu nggak lihat lagi sudah karena saking cepatnya tidak bisa bukan nggak ngelihat, dia nggak sempat menghindar, dia ngelihat tapi nggak bisa menghindar karena ini gerak, motornya juga gerak sama-sama jadi ketemu kelindes pas kepala Rata-rata cedera kepala yang meninggal. makanya kan yang bahaya itu kan ya kayak high side yang sampai mentalnya mental ke atas.
Kalau paling bahaya. kalau low set kan paling cuman Ya, gasruk aja, serut gitu. biasa. Tapi kalau sampai mental, wah ini. Makanya sekarang jarang sih, bukan jarang, tapi pernah kejadian kayak rem blong saking panasnya itu. Dia tuh teknologinya kan terus diperbarui supaya kejadian-kejadian itu bisa diminimalisir. Bahaya, rem blong itu bahaya. Walaupun secanggih apapun mereknya rem, tapi kalau sudah kena panas, piringan cakram itu panas, itu nggak bisa direm, loss. Kalau piringannya panas. Makanya kayak kejadian di Ijen itu sering ngeblong karena piringannya panas. Padahal sudah ada warning tuh bang. Iya. Misalkan rem panas, istirahat dulu lah. Istirahat. Minggir nepi dulu. Dikit-dikit. Bukannya nggak bekerja, dia bekerja, cuman dia waktu bekerja kampasnya itu ya lunyu karena panas itu tadi. Jadi kayak geseknya udah nggak efektif Udah lagi. nggak efektif. Jadi, nah dari pengembangan teknologi, mulai dari Brembo, pengereman, kan dulu juga ada Nissin, semua itu update, akhirnya dipakai satu pemasok adanya Brembo. Brembo sendiri pun itu juga setiap balapan dia juga ada kayak recommended piringan. Betul. Ya kan, milimeter piringan ketebalannya, lingkar, diameternya yang pakai berapa itu ada recommend. Biasanya dari pihak vendor itu kasih rekomendasi. Langsung kasih, ingat saya 5 kalau nggak 6 opsi. Iya. Ya. Biasanya seret dulu sebelum balapan dilihatin sebelum. Ada pilihan. Makanya mereka setiap ganti ban, ganti pelak itu piringannya sudah nempel. Dan itu tiap sirkuit pasti Berbeda. Pasti berbeda. Karena sesuai data kan. Kalau sirkuit si A, si B misalnya itu pakai recommendednya piringan yang 340 mili kah, 360 mili kah, itu sudah recommended. Karena itu sudah ada data. Ya, itu kurang lebih. Ada lagi, Kanza? Udah ya. Oke. Ternyata Bias prediction. banyak Iya. banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Ya, menantang juga pertanyaannya. Nanti semoga pekan depan lebih berkembang lagi ya, pertanyaan. Minggu ini nonton, besok latihan bebas. Dari Jumat Jadi? besok. Iya. Oh ya udah. Nonton. Nonton mulai jam 2 siang. Oh iya, jam 2 siang benar. Enak. Kalau jam Eropa aku pasti nonton, enak. Iya. Main race-nya yang hari Sabtu sprint race-nya jam 8. Hari Minggunya jam 7. Jam 7 malam. MotoGP-nya. Tapi kalau Moto3-nya yang ada Vedaiga nanti itu mulai jam 4 sore. Mulai jam 4 sore benar. Nanti update aja di grup jadwalnya biar Ada. Tenang Jadi aja. biar nonton. Oke. Makasih Kanza sudah ikut ramaikan. Mudah-mudahan nanti dapat tambahan insight lah nanti. Iya. Karena awalnya yang cuman suka F1 nanti lama-lama bisa tahu juga. Kena racun juga lah, pasti Ya. keracunan juga lah. Ya, ini juga salah satu tujuan kita bikin podcast teman-teman ya, Iya. untuk meracuni orang-orang yang Iya. Iya kan berapa game sudah kita racun. udah tiga gen, nggak apa-apa. Nanti tahun depan bisa nambah lagi 4 kan gitu. Nanti kita cari-cari lah siapa. Ya. Oke Bang, Iya. kita masuk ke ini dulu deh, ke pembalap Indonesia dulu, ke Veda nih. Karena nggak afdol kalau kita nggak ngebahas pembalap kita sendiri. Ya. Dan di seri sebelumnya nih, sayangnya Vedaiga masih belum bisa memberikan poin istilahnya, Ya. tidak bisa nyumbang poin. Di beberapa seri belakang ya. Terutama kemarin malah DNF kemarin Benar. yang terakhir itu. Dari pengamatan Bang Anco, kira-kira apa sih yang membuat Veda DNF di seri terakhir? Padahal kan ini kalau nggak salah DNF kedua ya. Iya, setelah kota. Di kota ya, di Amerika waktu itu. Apa yang Bang Anco lihat dari seri sebelumnya? Ya kalau dari semua seri yang sudah dilalui Veda, ini sih Veda untuk DNF kemarin dia pembelajaran ya. Pembelajaran lagi. Semua pembelajaran lagi. Karena yang kita tahu, bukan yang kita tahu, yang Bang Aco sendiri tahu, Veda itu gaya balapnya sebenarnya nggak seperti itu. Yang pada waktu dia jatuh di kota maupun di Asen itu hampir mirip kejadiannya. Hampir mirip ya. Hampir mirip. Dia bukan memaksakannya, dia ingin tetap ada di gerombolan terdepan supaya tidak terlalu jauh kan, untuk recovery. Nah, makanya kemarin tuh saya lihat terakhir di Asen dia akhirnya jatuh, lalu dia sudah sempat mimpin, ya kan, sempat ada di gerombolan depan dan untuk grid startnya ada di 7, sudah bagus lah, ya kan. Cuman
pada akhirnya saya melihat Veda itu walaupun dipersenjatai yang bukan biasa aja ya, nggak segajah KTM ya, ini saya bilang KTM, tapi dia sudah punya nyali untuk fight, dan itu pelajaran yang sangat mahal sekali ya kan. Dia punya nyali untuk bisa sama pembalap kelas atas, seniornya malah itu rata-rata yang depan kan. Jadi nggak ragu gitu loh. Jadi ya setelah melihat kejadian kemarin, Bang Aco sendiri sih optimis ya, masih optimis sama Veda. Untuk kedepannya Veda sudah punya mental, karena itu perlu diasah. Mental, fight apa semua, jam terbang itu kan harus perlu diasah. Benar. Selain untuk pengembangan motor, supaya untuk menghadapi pembalap-pembalap yang lebih senior itu nggak kaku, maksudnya nggak down aja lagi. Gak takut lah ya, pede aja. Makanya dilihat dari kemarin, saya melihat Veda nyalinya oke juga kan gitu. Tapi nggak cuma kemarin, Bang. Mulai awal musim kita Benar. juga selalu dapat kejutan dari Veda. Makanya kemarin dia langsung mencoba di awal balapan, dia langsung mencoba ikut gerombolan depan. Yang sebelumnya dia itu biasanya 1-5 lap itu dia mengontrol dulu, mengontrol jalannya balapan, mendapatkan ritme, race pace-nya sudah bagus, dia baru maju pelan-pelan ya. kan, baru maksudnya dia sudah dapat ini loh, riding styleku di sirkuit ini yang sudah pas, ritmenya sudah dapat, dia baru bisa mengikuti. Lah kemarin tuh dia belum dapat ritmenya, dia sudah ingin bukan ya, karena memang ada kesempatan untuk di depan, akhirnya di depan. Sedangkan Waktu itu masih panjang ya Bang, sisa lapnya ya? panjang, masih lap awal kok, sama kayak di kota kan, baru 3 lap, 4 lap. 4 lap. Lah di ASEAN itu baru 5 lap, Masih panjang. jadi ya kita tahu sendiri pembalap-pembalap yang di kelas atas sudah punya mental yang lebih dulu untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini kan. Ya dipikir ya karena jam terbang sih. Jam terbang udah. Harapannya untuk Veda Iga sendiri, ya dia tetap harus belajar dan sering-sering aja, nggak apa-apa, sering-sering aja untuk fight sama pembalap-pembalap yang sekelas Quiles, ya, Almansa, Adrian, itu harus sering-sering, karena akhirnya nanti jadi tahu riding style-nya dia seperti apa. Nanti ya bakal kan? nemu ciri khas lah ya. Ketemu nanti titik lemahnya di mana, ya kan? Selain meningkatkan gaya balapnya dia sendiri. Nah, dan ini besok kita harapkan juga di Sandring minimal zona poin lah ya Bang ya. Minimal, karena itu tujuan seharusnya ya, itu tujuannya untuk mendulang poin aja. Mendulang dulu. poin aja. Karena kan pembelajaran dia Rocky loh. Ya. Pun kita nggak terlalu apa ya istilahnya berharap dia di musim pertamanya di Moto3 dia langsung Ya. jurdun ya Kak. Iya. Santai aja. Kayak ini kayak season itu. Iya, makanya Iya. untuk balapan-balapan ini sebenarnya kalau Veda dilihat riding style-nya kan sebenarnya dia harus menemukan ritmenya dulu. 1-3 lap sudah ketemu, baru jaga konsisten putaran. Apalagi dia diuntungkan juga dari tim ya Bang ya. Kalau kita lihat kan timnya bukan model tim yang mengejar gelar juara dunia yang kita tahu. Timnya kan ada memang di Moto3 ada memang tim yang ngejar juara dunia, ada yang memang murni development pembalapan, dan beda di sisi yang development. Ya. Ini bisa nih dimanfaatkan. Jadi untuk teman-teman fansnya Veda mau yang baru terutama ini masih anak baru, jangan terlalu dipush. Yeah. Santai aja, umurnya masih panjang, Veda itu masih muda banget. Yeah. Dibandingkan dengan temennya yang sama-sama lulusan RBRC. Benar. Kayak si Zen, Hakim Danis, Yeah. terus Uriarte. Dian Uriarte, itu mereka jauh lebih dewasa. Gitu. Iya. Veda ini yang paling kecil. Paling gitu. kecil umurnya. Ini anak bontot udah kalian kerjain, kalian paksa-paksa biar jurdun kan nggak masuk akal. Iya. Gitu. Santai aja, tenang. Nanti ada waktunya kok. Kalau memang rezeki dan performanya bagus kan nanti ya pasti naik Moto2 lah. Mau di Moto2 juga ada Mario Aji kan. Ada warga Jatim juga. Dan mudah-mudahan aja si Veda nggak star syndrome ya, nggak star syndrome, karena yang kita tahu kan exposure-nya Veda ini kan gede sekali. Gede. Ya kan, takutnya itu tidak mempengaruhi performanya dia. Benar. Ya kan, Ya. dia tetap membumi untuk tujuannya dia nyampe ke Moto3 ini apa sih, ke Grand Prix ini, ya itulah tujuannya itu dulu. Ya. Paling gampang sih sejak ada Veda kita lihat
dia sudah berhasil memotivasi banyak pembalap Indonesia. Benar. Adik-adiknya kan masih banyak tuh, adik-adik Beda Veda efeknya sudah kerasa. di mana, di RBRC itu Benar. masih ada tuh, masih ada Gantara Madipa orang Sleman tuh. Terus di Moto4 kita lihat di Asian Cup juga banyak. Ada. Itu juga istilahnya didiknya Honda juga, Iya. Astra Honda Motor. Dan ini Bang, mungkin pertanyaan berikutnya soal prediksi nih, prediksinya nanti beda di Sandring ya, di Jerman Iya. seperti apa kalau dari Bang Aco lihat? Untuk siapa ini? Veda. Beda, khusus Beda dulu. Ya harapannya ada di 5 besar. Coba besar. Ya, Kalau kalaupun itu hobinya podium, lima besar, ya. kalau podium itu bonus, ya kan? Itu bonus. Karena tetap Veda harus belajar dan belajar. Walaupun dia sudah ada punya data ya, karena dia sudah mulai 2024 dia sudah main di Sandring dan bahkan di RBRC dia menang juara 1 Oh iya, ingat. di Sandring, Iya, iya. ya kan? Tapi pada waktu KTM RBRC, karena kalau Grand Prix ini kan berbeda. Beda spek motornya, beda ketemu kompetitornya Kompetitornya udah beda ya juga. kan, beda kan. Kondisi yang berbeda Ya, istilahnya. pressure-nya beda, Pressure-nya beda. tekanan-tekanannya beda, karena kan yang mempengaruhi apalagi sponsor ya kan, itu semua beda. Oke. Jadi harapannya Veda harus bisa kontrol itu semua, tidak star syndrome, tetap membumi ya kan, tetap satu tujuannya untuk mengumpulkan mendulang poin. Tenggelam poin. Betul. Ya kan? Ini mungkin Kanza agak roamingnya Mas RBRC bedanya sama Moto3 apa? Nanti akan tahu sendiri dia. Nanti Ya, lah. Gampangnya gini, kalau RBRC pembalapnya udah dikasih motornya sama, dia tinggal balapan gitu aja. Iya, sudah dia simpelnya tuh ini satu mesin one make race. Namanya tuh one make race. Jadi nggak ada pakai mesin yang lain. Dan setelan motornya ya sudah, nggak boleh. Jadi si penyelenggara menyediakan motor, pembalap tinggal balapan aja. Balapan aja. Karena setelah balapan motor itu dikembalikan lagi ke pabrikan, bukan dibawa pulang. Nah, jadi saya pembalap cuma modal Cuma badan adu doang. skill, betul-betul adu skill. Modal badan aja masuk ke situ. Itu RBRC sebelum masuk ke Moto3. Jadi Ya mungkin sama ya, di F1 juga ada kali. ada. Ada kan? Ada. Apa kalau di F1 hampir sama kayak apa itu? F1 Formula Academy. Iya. Ya, hampir sama kayak F1 Academy. Dan terus kayak satelit dan pabrikannya kan juga sekarang nggak jomplang kan. Ada tapi kan Apa? untuk tim-tim besar atau tim-tim Oh, kalau di F1-nya yang punya satelit cuma Red Bull, Bang. cuma Red Bull. Lainnya nggak ada. Ya tapi kan juga walaupun itu kan data jomplangnya kan Oh, data enggak. jauh kan. Sudah ada pangsa pasarnya sendiri, papan atas, papan tengah, papan bawah itu ada semua. Oke. Itu ya tadi ya teman-teman ya Bang Aco seperti biasa minta Veda 5 besar. Veda 5 5 besar besar. sudah bagus kok. Bagus. Nggak usah ngoyo podium, yang penting konsisten ya Bang ya. Penting konsisten. Yang penting konsisten, benar. Dan Konsisten dapat kita poin. tunggulah kejutan berikutnya. Veda tuh kejutannya apa gitu? Start dari belakang tiba-tiba di Iya, depan. itu aku lebih percaya diri nontonnya kalau Veda itu dianggap jadi kuda hitam. Biasanya bukan yang difavoritkan juara. Bukan, itu saya lebih percaya diri. Tapi kalau Veda itu exposure-nya selalu tinggi, digadang-gadang dia bakal podium, itu aku kayak kurang percaya diri nontonnya. Ini yang Bang Ajo rasain loh. Tapi kalau dia nggak diperhitungkan, kayak kemarin start 20, startnya 20 loh, itu aku lebih pede aja nontonnya Veda itu. Nggak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba ada di posisi 5 kan gitu. Iya, ya, itu Lebih percaya diri yang seperti itu. Itu Karena ciri dia khas nggak ya. diperhitungkan. Kalau kayak kemarin kan kayak diincar. Di Ini- Asen tuh kayak kemarin sempat senggol-senggolan, akhirnya dia crash, dia slide. Ini kayaknya aku tahu nih kenapa Bang Aco lebih pede seperti itu. Karena kalau Veda start belakang, itu dia pressure-nya nggak sebesar ketika dia start depan. Benar. Ya kan? Biasanya kalau pressure-nya agak turun gitu, Ya, itu kan juga berpengaruh. race pace-nya, pacing race-nya nanti bisa lebih bagus biasanya. Strateginya lebih bagus ya. Dia jadi lebih konsisten, lebih tenang Iya. gitu. Daripada nanti dia start dari depan Iya. gitu. Dan depan kan sulitnya kan dia harus bertahankan kan minimal Iya. kan. Dari kejaran ini belakang-belakang gitu. Jadi ya intinya kembali lagi ke mental. Ah, Nggak apa ya, maksudnya nggak drone, nggak demam lah, nggak drop karena di panggung sebesar Grand Prix kan biasanya demam panggung. Cuma panggung.
Tapi Yang nggak penting apa-apa. mentalnya dikuatin. Ya sebenarnya mentalnya Veda sudah bagus. Udah terasa lah dari Iya, sudah bisa kejuaraan yang ngacak-ngacak kok, sudah bisa ngacak-ngacak pembalap yang di depan. kejuaraan sebelumnya juga udah bagus. Ya itu dari beda di Sansering. Di Sansering RBRC main nggak besok? Ada. Ada ya? Ada. Oke, jadi kalau RBRC main nanti teman-teman jangan lupa nonton juga karena di sana ada Chandra Ramadipa ya, pembalap Indonesia yang juga main di RBRC. Tetap didukung juga ya, mau nggak mau karena dia dulu temennya Veda juga waktu Iya. di RBRC itu. Waktu Veda masih main di sana ada Ramadipa juga yang main di sana. Jadi nanti ketemu nih dua pembalap Indonesia. Mario Aji comeback. Sudah balik ya? Sudah latihan kemarin. Insya Allah Oke. comeback di Sansering. Oke, Mario Aji juga ini kemarin sempat cedera ya Bang ya? Iya. Cukup lama untuk pemulihannya tuh. Malahan si Mitani yang Gantian Jen Mitani ya? Iya, yang absen. Yang absen. Ya, saya ingat. Oke, geser Bang, langsung ke MotoGP nih. MotoGP di Sansering ini adalah salah satu sirkuit favoritnya Bang MM, Yes. Bang Marquez nih. Dimana yang kita tahu MM ini salah satu raja sirkuit tikungan kiri. Iya, Ya anti kan? clockwise. Anti clockwise, bener. Sansering kebetulan punya mekanisme sirkuit yang seperti itu ya. Benar. Kan kalau teman-teman yang sudah tahu atau sudah hafal dari sirkuit ini, Sansering ini panjangnya kurang lebih 3 kiloan. 3 Pendek. Paling cuman, pendek. Cuman 3,6 kalau nggak 3,7 Iya, paling ya pendek, saya. sirkuit paling pendek. Banyak tikungan ke kirinya ya Bang ya itu. 10 kiri, 3 Kanan. kanan. Dari 13 ya, 13 turn ya. total 13 turn, 13 tikungan teman-teman. Jadi banyak kirinya. Jadi nanti kemungkinan untuk strategi ban bisa dipastikan pakai yang asimetris. Asimetris. Gitu. Baru nih kayaknya buat kaca ban asimetris apa lagi? Tuh, dia kan dari asimetris. Enggak ada, sama semua. Sama semua ya? Yang ada cuma dibagi apa namanya komponnya aja, hard, Oh. medium, itu nanti dibagi per kode C1, C2, C3 sampai gitu. C6. C6 tambah empuk, nanti C1 tambah keras itu aja. Ya part-partnya sama. Gitu. Kalau asimetris sama simetris kan ya secara visual bannya tetap bulat. Cuman kalau misalnya ini lebih banyak ke kirinya, tikungan ke kiri, itu biasanya kompon yang sisi kiri itu lada gripnya mungkin ada ditebeli biasanya gitu. Tapi secara visual bannya tetap nampaknya Tetap sama. bulat aja. Tetap Kelihatannya simetris. sama. Tapi di situ ada judulnya bannya asimetris sama simetris. Kelihatan kok. Nanti lihat aja, wah, kalau teman-teman lihatnya mulai dari sebelum mulai sesi latihan ya, sesi latihan sampai sesi balapan itu nanti ada kok data thread, Iya. kelihatan nanti thread asimetrik gitu Iya. biasanya. Tapi kompon yang Ah. sisi kirinya lebih Tebel. tebel. Saya apa namanya motor kalau dibuat belok banyak ke kiri kan dia nanti ngabisin pasti kan cuma yang kiri doang Iya, gitu kan. yang kanannya lebih dingin kan, lebih panasnya. Karena itu tadi kan dia motor kan nikung mirip. Kalau mobil kan rata ya. Rata. Bebannya dibagi 4 lah kalau mobil, kan motor kan cuma 2 itu aja, paling bagi sisi doang gitu. Banyak nanti pasti pakai asimetrik. Ada ini Bang, mungkin dari BMKG setempat Oh. hujan apa enggak? Soalnya saya ingat saya biasanya Hujan sering. Sansering itu sering hujan. Wah seru ini, Iya. seru kayaknya. Karena kalau untuk tahun kemarin kan Marquez. Iya. Iya, saya tahu seingat saya itu soalnya di situ pasti penyelenggaranya pasti pas hujan Oke. rata-rata. Iya. Ya kan saya tanya Bang Ijo bisa hujan nggak? Hujan kayaknya ya. Apalagi ini sekarang hujan-hujan terus. Oh ya. Iya. Oh. Gerimis lah. Iya. Ini kalau hujan berarti nanti akan ada keseruan sendiri lah itu nanti buat balapannya ya. Kan? Yang jadi bikin balapan seru kan itu salah satunya Iya. karena hujan. Karena nanti kita prediksi apa nanti yang menang siapa. Iya, gitu. iya. Kalau misalkan hujan itu. Ya, tapi mau hujan mau panas biasanya Marquez kalau lagi fit lagi enak ya enak-enak aja. Apalagi ini lagi musim comebacknya Marquez ini. Bagus-bagus. Setelah ini ya setelah sempat Cedera, cedera lama. iya. Dan kayaknya kalau yang saya lihat Marquez di beberapa seri terakhir ininya baunya sudah mulai enak kayaknya. Sudah, ya recovery-nya sudah lancar lah. Karena Sudah kemarin membaik terus. kemarin kalau kita lihat kan Marquez salah satu keluhan, salah satu keluhannya Bang, kenapa kok mulai awal musim dia kembali kok kayak gitu kan ada pertanyaan Bang. Dan memang ternyata jawabannya ada di bahu yang belum Ya. pulih 100% gitu loh. Nah, ini kayaknya di seri-seri ini sudah mulai gaspol lagi kayak gitu ya. Dan ini prediksi kita nanti gimana Bang? MM masih favorit kah?
Favorit loh. Masih favorit ya? Favorit dong. Terus di bawah kan kira-kira siapa yang favorit? Ada Jorge. Martin masih favorit Iya. juga? Oke, di bawahnya siapa lagi? Si bawahnya bisa Bagnaia. Bisa Bagnaia ya? Oke, jadi nanti prediksi Abang Aco ternyata Ducati nanti akan Iya. ngisi podium nih. Iya. Tapi kita lihat aja karena Soalnya mentalnya Peco lagi nggak baik. BCC. BCC ya. Mentalnya lagi nggak baik. Ya, untuk ini sendiri pembalap andalanmu Bang? Pedro Acosta. Acosta juga maksudnya masih belum bisa konsisten ya sama KTM ya. Kalau dilihat dari balapan terakhir dia ada di 5 besar, tapi untuk di zona podium memang ada beberapa seri dia ada di podium tapi di sprint. Serinya kalau race Dan belum ya. di main race sampai detik ini dia belum bisa jadi juara seri ya. Iya sih. Apalagi dia sebenarnya sih beban-beban kayak yang sudah terikat kontrak musim depan itu kayaknya bebannya sudah lebih ringan. Oh, Tidak iya, memikirkan ringan. pekerjaannya di musim depan karena sudah ada dapat pekerjaan. Sudah jelas lah nanti mau kemana gitu ya. Nanti belum tahu ini yang the power of the kepepetnya yang siapa aja kita belum ketemu ini pembalap Iya. power of the kepepet. Oke, sekalian nih Bang, kita lagi bahas nih beberapa apa istilahnya. Tadi bahasin kontrak nih. Ini kayaknya minggu-minggu kemarin tuh kontrak lagi banyak dibahas nih. Iya. Kontrak siapa aja nih ya? Ntar Yang yang sudah fix nih. Yang sudah fix itu KTM. KTM ya, nanti Dijia sama si Alex nih iya. yang bakal ganti kan. Yamaha oke. Ya kan Yamaha sudah lengkap. Ayogura sama Jupiter Martin. Ya betul. Ini Grace ini juga lengkap ya. Grace ini itu Grace ini ada sudah. si Mir ya. Mir Si Mir sama Olgado ini dari Moto2 ya. Dari Moto2. Oh, naik kelas nih Iya. dari Olgado nih. Pabrikan sendiri Ducati sudah. Ducati tetap. Perpanjang, Oh ini ya, wes. perpanjang terus sama Aco akhirnya ya. Akhirnya Sesuai kan. prediksi ternyata. Nah, Terus tadi Honda, siapa yang belum? Honda HRC atau LCR nih? Honda kayaknya belum ada ya. Ini Honda ini memang belum secara ini ofisial belum. Cuman memang yang masih jadi rumor itu tandemnya Quartararo sendiri sebenarnya belum ofisial. Tapi kan mulai awal musim kemarin kayaknya sudah Sudah desas-desusnya kan seperti itu. Cuman tandemnya dia ini katanya Diego Moreira yang mau naik. Oh, dari LCR ke HRC. Honda. Ke HRC ya. Cuman ada yang bilang juga Alonso yang langsung ke pabrikan. Oh iya. Nggak lewat satelit dulu. Berarti istilahnya untuk line up depan nih si Moreira juga masih belum tahu nih ya. Iya. Zarco yang sudah pasti di LCR. Jarko sudah pasti di RCR. Terus apa lagi nih? Aprilia. Ini ganti kayaknya. Ya, Peko dan BCC. Oke, Peko-nya berarti menggantikan si Martin ya. Benar. Gantikan Martin. Karena Martin ke Yamaha. Martinnya ke Yamaha sama Ogura ya dari Trackhouse ya. Trackhouse. Untuk tim lain masih belum ada kabar kayaknya ya. Ya, Trackhouse itu kan katanya Fernandes dipertahankan. Oh ya. Nah, tandemnya nanti katanya Enea. Oh, Tapi masih Enea. rumor. Belum ofisial, masih rumor Enea Bastianini ke Trackhouse. Ini itu dari Tech 3 apa? Enea Tech 3. Tech 3 ya? Iya. Ini saya Tech 3. Nah, ini berarti KTM pusat sama KTM satelit belum tahu juga masih Belum, ada? masih sama-sama karena belum Sama juga official. ya. Pramak juga belum ada. Pramak itu Toprak Toprak tetap. karena kan dia jangka panjang itu 3 tahun langsung. Nah, temennya siapa nih kira-kira? Toprak itu temennya dari Moto2 juga, Gua Vera. Oh iya naik Itu berarti. pembalap Oh. Pramak di Moto2. Itu Iya, naik, iya. tapi belum official. Oke, siapa lagi? Oh ini lupa, Padepokan 46 nih. Padepokan kan itu Aldeguer. Firman ya, Firman Biar sama kira-kira. rumornya Bulega. Oh ya Bulega nggak dapat kursi di Iya. Ducati dia Iya. malah ada rumor ke situ ya. Bulega ini pembalapnya WSBK. Iya. Superbike nanti. Iya. Tapi sempat main ya kemarin gantikan ini di Ducati waktu Marquez masih cedera. Oh iya. Iya kan? Oh, bukan, itu Lecona. Oh sebelumnya ada lagi kayaknya. Ada, tapi sudah lama. Yang Oh. baru-baru ini yang terdekat Lecona. Lecona ya. Iya. Kayaknya ingat saya kayaknya kalau nggak akhir musim lalu kayaknya Iya. itu ya. Kalau Bulega. Karena kan ini di SBK kan
Bulega sama Lecona kan satu tim. Ya di Aruba. Iya, Ducatinya. Ducatinya. Makanya kemarin yang di anuin si Lecona. Ya namanya pembalap pengganti itu nah. Iya. Itu kan. Ya ingat aku soalnya Bulega kayaknya musim lalu ini dia pegang Ducati. Meskipun di MotoGP kayaknya masih belum se confidence itu. Ya. Karena memang riding style-nya memang beda. Ya pokoknya harapannya Kansa besok harus nonton ya. Ya. Gak apa-apa. Nanti lama-lama kan keracunan yang lain kan MotoGP-nya udah atau MotoGP-nya libur. Dia di radar hari apa aja masuk? Sampai Sabtu? Masuk Senin sampai Jumat masuk dia. Oh, Sabtu di sekolah. Sabtu kerja di rumah. Oh, di rumah. Sabtu kerja di rumah kan saya kan kerjanya sekarang bantuin saya ngisi des Nanti balapan. dikasih live streaming aja. Ya, tenang aja. Nanti kita ajakin Kasih- nobar. Iya. Jumat kalau masih Jumat sore bisa lah kita nobar di atas nanti. Jumat sore bisa nonton di atas. F1-nya nanti aku juga belajar nonton F1 deh. Nah. Biar tanya-tanya sama dia nanti kan. Gak apa-apa, karena F1 enaknya sudah on demand sekarang Bang. Jadi Oh. ketika nggak sempat nonton kemarin, nggak sempat nonton malam, Iya, bisa ditonton bisa, lagi kan iya. besoknya. Nanti bisa lah, misalkan habis anu kita bahas-bahas lagi. F1 untuk pekan ini libur dulu ya, Iya. masih libur ya. Hmm. Baru nanti lanjut lagi nanti di minggu depan gitu. Hmm. Tenang aja, tontonan ada banyak teman-teman. Tonton balap itu ada banyak. F1 nggak ada, nonton MotoGP. Iya. MotoGP nggak ada, kadang aku nonton WSBK juga gitu loh. Meskipun ya tahunya cuma berapa pembalap itu. Iya. Tapi Ya, nggak apa-apa. pokoknya si Kansa harus menemukan tim favorit. Kayak Devi tuh Ya. baru masuk keracunan siapa Harus favoritnya? punya- Firman Aldeweir Harus punya tim favorit ya, di MotoGP-nya, khususnya di MotoGP. ya. Manapun lah gitu. Manapun. Oke. Oh ini sebelum penutup mungkin ada teman-teman yang tanya nih Bang Aco mungkin juga ini kan karena dua narasumber kita pagi hari ini ya teman kita yang ngobrol ini kan di dua ajang sport yang berbeda. Kalau Bang Aco kan sukanya KTM dan Pedro Acosta lah ya. Iya. Mungkin ada yang tanya Kanca tim dan mungkin pembalap favoritnya di F1 apa? Iya, Pak. Kalau pembalap Hmm. Verstappen, tapi kalau untuk tim balapnya saya pegang Mercedes Oke. sama Williams. Sama Williams ya. Verstappen kalau timnya Kalau timnya Mercedes sama Williams. oke, bagus. Kalau saya nggak punya Bang, saya nggak punya pembalap yang istilahnya terlalu saya favoritkan, nggak ada. Tim saya mainnya. Siapapun pembalapnya Mercedes saya dukung. Oh, gitu ya. Pembalap Mercedes ganti ya udah dua itu saya dukung semua gitu. Cuman sekarang yang jadi bahan di F1 itu kalau yang saya perhatikan sekarang itu ya Ferrari kayaknya. Jadi bahan maksudnya jadi bahan meme-memean lah. Ya Ya. gimana ya? Mr. Ya, Friday. Ya, terang aja itu sama kayak di MotoGP juga itu yang merah-merah itu juga Ya. kadang jadi bahan guyonan soalnya. Sama merahnya sama dari Itali gitu. Tapi itu senior loh. Iya. Kan? Itu tim Legend, Tim legend. tim legendaris ya. Mau gimana pun tetap kita hormati lah. iya. Tapi nggak apa-apa itu cuma buat guyonan-guyonan aja Bang, Iya. karena kita juga nggak terlalu serius. Toh kita juga kalau diguyoni itu kemarin balap DNF paling kita ya ketawa-ketawa aja gitu. Karena kan salah satu yang punya museumnya Ferrari yang ada di Marina Bay atau gimana kan ada museum Ferrari itu. Iya kan? Ada museum khusus. Museum Ferrari. Oke teman-teman sedikit mengingatkan juga karena besok ini sudah mulai latihan, jangan lupa untuk ini langganannya dihidupkan lagi ya. Mengingatkan mungkin barangkali video on demand kalian ada yang sudah mati langganannya, dihidupkan lagi, nonton dari sumber resmi karena itu juga jadi salah satu dukungan kita ke pembalap favorit kita, nonton dari sumber resmi teman-teman. Dan kalau kita lihat ini jadwalnya mulai Moto3 besok nih jam 2 siang ya, mulai free practice atau waktu sananya nanti jam 9 pagi waktu Jerman teman-teman. Itu sudah mulai ada free practice dari Moto3, Moto2 sampai MotoGP-nya juga. Dan jangan lupa juga di RBRC juga nonton ya Bang ya. Iya. RBRC ini lebih enak, teman-teman bisa langsung nonton aja di YouTube channelnya RBRC. Iya. Biasanya langsung live di sana. Ada Streaming pembalap Indonesia juga yang main di sana. Pokok catatannya Bang Gas sama Bang Aco nonton dari sumber resmi. Oke, kita tutup, kita ngobrolin lagi nanti setelah balapan ya Bang ya. Iya. Kita ketemu lagi hari Senin apa hari Selasa. Pekan Insya Allah. depan langsung aja. Apa Sabtu? Tapi lihat aja ya Sabtu ya. Oke, kayaknya Bang Aco mau Iya. bikin nih Sabtu analisis ini biasanya Insya Allah. pertengahan. Iya. Ada setengah-tengah sebelum balapan boleh.
Kansa kalau mau ikut nggak apa-apa, Sabtu main aja ke sini. Iya. Karena Sabtu pagi. karena aku masuk Sabtu pagi itu. Ya, gitu. Oke, teman-teman, biasa kita tutup. Salam satu track. Dadah.